bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, selamat pagi, shalom. Saudara diberkati pagi hari ini, di minggu keempat, di minggu yang terakhir di bulan April 2026. Percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia adalah juru selamat kita. Tidak ada di bawah kolong langit ini kecuali hanya Tuhan Yesus yang menjadi penyelamat kita. Haleluya. Kita akan bacakan Mazmur 91. Dalam perlindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memulihkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada kebutuhan yang berlebar Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Sungguh kami rindu akan hadirat-Mu. Kami rindu menyenangkan-Mu lewat pujian kami ya Bapa. Kami boleh tinggalkan segala aktivitas kami pada hari ini, pagi hari ini ya Tuhan. Karena kami mengasihi Engkau. Kami mau memuji Engkau, memuliakan Engkau. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Buat setiap umat-umat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini, mari Tuhan Kau melawat kami pada hari ini ya Bapa. Bahkan yang masih dalam perjalanan Tuhan, Kau sertai mereka. Engkau biar tibakan di rumah-Mu ini mereka dengan selamat, dan Tuhan kami boleh bersama-sama memuliakan Engkau. Terpuji-pujilah Engkau. Semua peralatan yang kami pakai Tuhan, Engkau suci kuduskan Bapa, sehingga semuanya menyenangkan hati-Mu. Dan kami yang terlibat pagi hari ini, Engkau yang ambil alih. Pakai kami sesuai dengan apa yang kami miliki talenta ya Tuhan. Kami persembahkan hanya bagi kemuliaan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan kami siap meninggikan Engkau. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta, dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan. Katakan sekali lagi pujian ini. Keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta,
terima syukur. Hormat kuasa kekuatan, hormat kuasa, hormat kuasa kekuatan bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya.
terus kami layak tinggikan, pujikan ya Tuhan. Karena Engkaulah semuanya sumber kehidupan kami ya Bapa. Pujian kami, penyembahan kami adalah beberapa harum di hadapan-Mu. Saat ini kami mau bersuka cita ya Tuhan, karena kami percaya setiap sukacita kami berasal daripada Tuhan sendiri. Terpuji-pujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Boleh lihat kanan kiri depan belakang Bapak Ibu Saudara. Berikan salam yang terbaik, katakan shalom. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kumpulkan kita di tempat ini dari segala suku, kaum, dan bahasa. Amin. Untuk datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita semua dicinta Tuhan Yesus, amin. Karena Dia Allah kita yang besar. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah
Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mempersiapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Kami percaya setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, kami boleh dikuatkan. Kau urapi secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Dan saat ini juga Tuhan, kami akan memberikan korban syukur kami kepada Engkau. Dengan hati yang bersyukur kami membawa kepada Engkau. Pakai persembahan kami ini untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Kepada hari yang mengelola juga Tuhan, Kau yang berikan hikmat, sehingga Tuhan setiap rupiah ini boleh dipersembahkan atau hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, dan kami juga siap Tuhan untuk memberikan korban syukur kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Yesus Kristus Tuhan, sujud di depan mata-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penerus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang
Yesus Kristus Tuhan. Benar ya Tuhan, karya karyamu agung ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama seminggu ini ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih selama Engkau hidup, Engkau telah menjadi teladan untuk kami ya Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar lebih lagi ya Tuhan tentang Engkau ya Tuhan, agar selama hidup kami bisa berpatokan kepada-Mu ya Tuhan, meneladani hidup-hidup-Mu ya Tuhan. Berkati mulut lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini, dan berkati untuk semua yang mendengarkan. Berkati agar apa yang disampaikan pada hari ini semuanya bisa menjadi berkat dan pemulihan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasihlah Bapa yang di surga, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang sama-sama percaya kita katakan amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Keren nih pakai baju-baju adat semuanya. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Kartini untuk ibu-ibu, untuk wanita-wanita yang luar biasa yang ada di GBI FGC kali ini. Oke, jadi hari ini kita akan belajar, kita diberikan tema oleh rayon kita, yaitu Role Model of Jesus, Jesus Guidance. Jadi ini artinya kita akan mempelajari lebih lagi tentang panutan hidup yang seharusnya kita panuti di dalam hidup-hidup kita, menjalani hidup-hidup kita selama hari ini. Ya, jadi kita tuh sekarang hidup di zaman dimana kita tuh pasti memiliki banyak role model. Kita tuh sebagai manusia tuh memiliki banyak panutan. Nah, dunia itu terus menampilkan panutan-panutan atau menampilkan figur-figur yang dianggap berhasil. Nah, tapi kebanyakan di dunia itu yang mereka anggap berhasil itu adalah mereka yang punya uang, mereka yang punya pengaruh besar, mereka yang punya jabatan, atau bahkan mereka itu semua yang memiliki popularitas. Nah, media sosial itu, kalau kita lihat zaman sekarang ya, kita tuh melihat bahwa sosial media itu dipenuhi dengan cerita-cerita kesuksesan seseorang, gaya hidup yang mewah, dan pencapaian yang kelihatannya mengagumkan. Nah, tapi tanpa kita sadari, itu tuh menjadi sebuah standar yang perlahan membentuk cara kita memandang hidup kita sendiri. Nah, kita tuh mulai berpikir bahwa kalau hidup gua mau berarti itu adalah berarti hidup gua harus yang terlihat berhasil di mata orang lain. Bahkan kadang cara kita menilai diri kita sendiri itu juga jadi ikut terbawa, Bapak Ibu. Kalau kita merasa kita tidak naik level, kita merasa tidak berhasil, itu tuh kita kadang merasa tertinggal oleh orang lain. Kalau kita merasa hidup kita tuh kayak biasa-biasa aja, kita tuh pasti sering bertanya kayak, apakah ada yang salah nih dengan diri gue nih? Jadi kayak kita tuh tertinggal dengan orang lain. Nah, dunia tuh menawarkan banyak sekali role model, menawarkan banyak sekali panutan-panutan. Tapi semuanya itu tidak memberikan arah yang benar. Karena tidak semua yang terlihat sukses itu bisa benar-benar membawa hidup kita pada tujuan hidup yang sejati. Nah, tapi menariknya di Alkitab itu justru menghadirkan sesosok yang sangat berbeda dari standar-standar dunia yang ada zaman sekarang, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu ketika datang ke dunia, dia itu tidak datang dengan kemewahan, tidak datang dengan kekuasaan politik atau pengaruh sosial yang mencolok. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu dia tuh tidak lahir di dalam istana, dia lahir di kandang domba. Dia tidak hidup dengan fasilitas yang mewah, dia tidak mengejar pengakuan dari manusia. Bahkan hidupnya Tuhan Yesus itu bisa dibilang sangat sederhana. Tapi dari hidup yang sederhana itu, kita percaya dan kita sudah melihat bahwa terdapat perubahan besar yang terjadi di dalam kehidupan dunia. Dari kehidupan sederhana itu, dunia itu bisa diubahkan, manusia bisa diselamatkan, dan kasih Allah itu dinyatakan.
Nah, ini yang membuat kita perlu berhenti sejenak dan kita harus bertanya, apakah mungkin selama ini kita salah memahami apa arti kata dari berhasil di hadapan Tuhan? Apakah mungkin kita terlalu lama mengejar apa yang dunia kagumi, tapi lupa melihat apa yang sudah Tuhan teladankan untuk kita? Nah, Tuhan Yesus itu adalah Mesias, tapi juga bisa sebagai role model atau panutan hidup kita sebagai orang percaya. Dan teladannya ini seringkali bertabrakan dengan logika-logika dunia sekarang ini. Nah, rayon kita tuh memberikan ayat dari 2 Korintus 8 ayat 9. Nah, jadi di dalam 2 Korintus 8 ini, di sini ayat ini tuh dituliskan oleh Paulus. Jadi Paulus itu sedang berbicara tentang yang namanya memberi. Tapi di sini yang menarik adalah Paulus itu tidak memulainya dengan perintah atau tuntutan-tuntutan. Tapi di sini Paulus berkata, kamu harus memberi supaya rohanimu benar. Nah, di sini Paulus justru mengajak kita sebagai jemaat, sebagai orang percaya, itu untuk melihat kembali tentang kehidupan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Paulus tahu bahwa perubahan sejati itu tidak lahir dari tekanan, tapi lahir dari perenungan akan kasih karunia. Di sini Paulus membawa jemaat kembali ke Injil, karena dari situ hidup kita itu, kekristenan itu tidak dimulai dari apa yang harus kita lakukan, tapi dari apa yang Kristus sudah lakukan. Nah, dari situ hidup yang memberi, hidup yang sederhana, dan hidup yang memberkati itu bisa mengalir. Nah, jadi hari ini kita akan belajar melihat tentang role model kita, yaitu Tuhan Yesus. Itu bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi sebagai teladan hidup kita sebagai orang percaya. Jadi Mesias yang hidup sederhana namun bisa memberkati banyak orang. Oke, yang pertama, jadi memberi lahir dari kasih karunia itu bukan paksaan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari ayat yang diberikan oleh rayon kita di dalam surat 2 Korintus pasal 8 ini tuh merupakan ada sebuah situasi konkret di mana pada saat itu jemaat di Yerusalem itu sedang mengalami sebuah kesulitan ekonomi yang sangat serius. Dan pada saat itu Paulus sedang mengajak jemaat-jemaat lain untuk bisa ikut mengambil bagian di dalam penggalangan bantuan. Nah, di sini menariknya itu Paulus pada saat itu tidak memulai dengan tekanan, ancaman atau kewajiban rohani. Di sini Paulus berkata, kalau kamu tidak memberi, imanmu bermasalah. Nah, di sini Paulus justru membawa jemaat untuk melihat kembali siapa itu Tuhan Yesus. Bagi Paulus, akar dari tindakan memberi itu bukanlah hukum, tetapi itu merupakan sebuah relasi antara kita dengan Tuhan. Nah, di sini tuh Paulus tahu bahwa tindakan yang lahir dari paksaan itu hanya akan menghasilkan ketaatan, tapi ketaatan sementara, yaitu ketaatan semu. Nah, tapi tindakan yang lahir dari kasih itu akan menghasilkan yang namanya sukacita. Nah, di sini Paulus tuh ingin jemaat-jemaat pada saat itu untuk memberi bukan karena mereka itu terpaksa, tetapi memberi karena mereka itu tersentuh. Nah, di sini kita akan belajar bahwa Injil itu selalu bekerja dari dalam keluar. Tuhan tuh lebih dahulu mengubah hati kita, baru kemudian tindakan kita akan mengikuti. Nah, jadi kekristenan itu tidak pernah dimulai dari namanya perintah, tetapi kekristenan itu dimulai dari yang namanya kasih karunia. Jadi ketika pada saat itu Paulus berkata, kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kata mengenal dari ayat ini di sini tuh bukan hanya sekedar tahu secara intelektual, tapi ini bukan pengenalan kayak secara hafalan ayat begitu, tapi ini merupakan atau pelajaran sekolah minggu. Tapi kata ini menunjuk pada pengalaman pribadi, relasi yang hidup, dan perjumpaan yang nyata dengan Tuhan. Nah, di sini artinya adalah bahwa jemaat Korintus pada saat itu sudah merasakan sendiri kasih karunia itu bekerja di dalam hidup mereka. Mereka itu tuh tahu bahwa bagaimana rasanya diampuni, bagaimana rasanya dipulihkan, dan bagaimana rasanya diterima. Nah, jadi dari pengalaman-pengalaman itu Paulus
mengajak mereka semua untuk melangkah lebih jauh lagi dan memberi itu jadi bukan untuk membeli kasih Tuhan, tapi karena kasih Tuhan itu sudah lebih dahulu diberikan kepada kita. Nah, itu penting karena banyak orang Kristen tuh sekarang ini tuh capek, lelah, itu bukan karena memberi terlalu banyak, tapi karena mereka memberi motivasi yang salah. Jadi ketika memberi itu dijadikan sebuah ukuran kerohanian, maka memberi itu bisa menjadi sebuah beban. Tetapi ketika kita memberi lahir dari relasi, memberi itu bisa menjadi ekspresi kasih. Dan di sini Paulus ingin jemaat sadar bahwa sumbernya itu bukanlah dompet, tapi sumbernya itu adalah dari hati kita. Jadi Bapak Ibu, secara teologis ini tuh mengingatkan kita bahwa kasih Allah itu selalu mendahului respon manusia. Dalam Roma 5 ayat 8 itu berkata bahwa Kristus itu mati bagi kita ketika kita masih jatuh di dalam dosa, ketika kita masih berdosa, bukan ketika kita sudah layak. Dan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 itu juga menegaskan bahwa kita itu mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita itu memberi, melayani, dan berkorban itu bukan cara untuk mendapatkan kasih Allah, tapi semua itu adalah bagaimana respon kita atas kasih yang sudah kita terima. Ketika urutan yang dibalik, iman itu bisa terasa berat dan melelahkan. Banyak orang tuh merasa kehabisan tenaga rohani karena mereka sudah sibuk melakukan hal benar tapi lupa bagaimana menikmati kasih Tuhan. Nah, jadi di sini Paulus ingin menata ulang urutan yang benar untuk kita orang percaya. Jadi Paulus ingin jemaat kembali untuk ke pondasi awal Injil. Jadi tanpa pondasi kasih karunia, semua aktivitas rohani kita itu akan merasa kering. Tapi dengan pondasi yang baik, pondasi yang benar, bahkan pengorbanan pun itu bisa dilakukan dengan yang namanya sukacita. Jadi aplikasi untuk kita hari ini itu sangat sederhana. Kalau hidup kita itu terasa berat, mungkin masalahnya itu bukan pada jumlah yang kita punya, tapi bisa jadi permasalahannya itu ada pada kedalaman relasi kita dengan Kristus. Ini bukan berarti kita kurang rohani, tapi mungkin kita sedang lelah secara rohani. Tuhan tuh tidak pernah marah dengan kejujuran kita. Justru Tuhan tuh mau mengundang kita sebagai anaknya itu untuk datang kembali, untuk duduk dan mengingat lagi kasih-kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan dari situ hidup itu bisa memberi. Dari situlah hidup memberi itu bisa menemukan kembali makna yang sebenarnya. Jadi memberi itu bukan lagi sebuah tuntutan, tapi merupakan sebuah respon. Bukan lagi menjadi beban, tapi menjadi sebuah kehormatan. Dan di sini Paulus mengajak jemaat-jemaat di Korintus dan juga untuk kita pada saat hari ini untuk kembali mengingat, untuk melihat kembali Tuhan Yesus, yaitu Tuhan kita. Karena dengan hati yang disentuh itu kasih karunia yang bisa hidup murah hati secara konsisten. Nah, selanjutnya di dalam ayat yang sudah diberikan itu di 2 Korintus 8 ayat 9 itu ada kata ia kaya. Nah, ia kaya ini merupakan sebuah kemuliaan Kristus sebelum adanya inkarnasi. Jadi pada saat itu Paulus berkata bahwa Tuhan Yesus itu kaya. Nah, di sini Paulus tidak sedang berbicara tentang soal harta duniawi, karena kekayaan Yesus itu jauh melampaui dari ukuran materi. Jadi Tuhan Yesus itu berada di dalam kemuliaan ilahi bersama Bapa. Di dalam Filipi 2 ayat 6 itu pernah dinyatakan bahwa ia itu setara dengan Allah dan tidak kekurangan apapun. Dan di dalam Yohanes 1 juga menegaskan bahwa segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia dan untuk Dia. Di sini artinya adalah Yesus itu bukan hanya memiliki segalanya, tapi Dia, Tuhan Yesus ini adalah sumber dari segalanya, dari segala sesuatu yang ada. Jadi tidak ada satupun yang berada di luar kuasanya. Jadi saat ini yang perlu kita pahami adalah Tuhan Yesus itu tidak datang ke dunia dari kondisi kekurangan. Ia tidak sedang mencari sesuatu yang hilang, tapi ia datang dari kepenuhan yang mutlak. Dan jadi ini yang membuat Injil begitu indah untuk kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, tapi seringkali kita berpikir bahwa
Memberi itu luar biasa karena kita memberi dari kekurangan. Padahal Injil itu pernah menunjukkan sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu yang membuat kasih Kristus begitu besar bukan karena ia memberinya sedikit, tapi karena ia memberi dengan kepenuhan total. Di dalam Kolose 1 ayat 16-17 berkata bahwa di dalam Dia segala sesuatu beroleh kebenaran. Nah, Yesus itu tidak pernah berada di dalam posisi yang membutuhkan. Ia tidak pernah kekurangan kasih, tidak pernah kekurangan kuasa, dan tidak pernah kekurangan yang namanya kemuliaan. Tapi semuanya itu sudah ia miliki dengan sepenuhnya. Justru dari posisi ini, Tuhan Yesus itu bisa memilih untuk memberi. Ini membalik cara pikir dunia. Mungkin dunia sekarang ini berkata kalau kumpulkan dulu sebanyak mungkin baru kita bisa berbagi, baru kita bisa memberi. Tapi Tuhan Yesus itu berkata, aku sudah punya segalanya dan aku memilih untuk melepaskannya. Jadi ini semacam kasih sejati yang selalu lahir dari kebebasan, bukan dari keterpaksaan. Nah, pola ini tuh penting. Kenapa? Karena seringkali itu kita meremehkan siapa itu Tuhan yang sebenarnya. Kita melihat Yesus itu hanya dari palungan, bukan dari tahta kemuliaannya. Kita mengagumi kerendahan hatinya, tapi kita lupa betapa tinggi posisi Tuhan Yesus sebelum ia merendahkan diri. Nah, Injil itu bukan tentang cerita manusia yang biasa berbuat baik, tapi Injil di sini adalah cerita tentang Allah yang berdaulat memilih untuk turun ke dalam dunia. Jadi kalau semakin kita memahami siapa Yesus itu sebelum inkarnasi, semakin kita menghargai apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Jadi kekayaan Kristus di sini tuh memberi konteks pada pengorbanan Tuhan. Jadi tanpa konteks ini, salib itu hanya terlihat seperti tragis gitu. Tapi dengan konteks ini, salib itu menjadi bukti kasih yang tak terukur. Tuhan Yesus memberi itu bukan karena ia harus, tetapi karena Tuhan mau. Jadi untuk sekarang ini, untuk kita yang tinggal di zaman ini, aplikasinya itu adalah bagaimana cara kita memandang hidup dan kepemilikan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sadar bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan, maka kita ketika ingin memberi itu tidak ada lagi terasa seperti kita kehilangan. Kita bisa belajar bahwa kita hanyalah pengelola, bukan pemilik mutlak. Nah, Tuhan Yesus itu menunjukkan bahwa identitas kita itu tidak ditentukan oleh apa yang kita pegang, tapi oleh siapa yang kita ikuti. Ketika hidup kita berakar pada Kristus yang penuh, kita itu tidak perlu lagi hidup dengan mental takut yang namanya kekurangan, tapi kita bisa hidup dengan tangan terbuka, bukan dengan tangan yang mengepal. Jadi karena kita tahu sumber kita itu bukan harta, tapi Tuhan itu sendiri. Dan dari kepenuhan itu, nanti hidup kita bisa menjadi berkat yang lebih untuk orang lain. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya menjadi miskin. Ini tuh merupakan sebuah pilihan hidup sederhana. Nah, kata menjadi miskin di sini, ini seringkali disalahpahami. Jadi kayak seolah-olah tuh pada saat itu Tuhan Yesus jatuh di dalam kemiskinan karena keadaan Tuhan pada saat itu. Padahal Alkitab itu pernah dengan jelas menunjukkan bahwa ini merupakan sebuah pilihan yang dipilih secara sadar. Jadi di dalam Filipi 2 ayat 7-8 itu mengatakan bahwa pada saat itu tuh Tuhan Yesus itu mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, ini tuh bukan merupakan sebuah kecelakaan sejarah, tapi merupakan keputusan kasih yang Tuhan ambil. Tuhan Yesus tuh tahu persis apa yang ia lepaskan. Ia tahu kenyamanan yang ia ditinggalkan itu dan penderitaan yang akan ia hadapi. Tapi pada saat itu Tuhan Yesus lebih memilih jalan itu, yaitu Tuhan Yesus memilih kemiskinan itu bukan hanya soal tidak punya harta, tapi tentang kerelaan untuk menanggalkan hak-hak yang seharusnya ia dapatkan. Tuhan Yesus memilih hidup sederhana bukan karena tidak mampu hidup mewah, tapi karena memang itu merupakan sebuah misi yang harus dia ambil, yang mau dia ambil. Jadi hidupnya itu diarahkan sepenuhnya untuk menyelamatkan manusia. Setiap langkah yang Tuhan ambil itu mencerminkan kasih yang rela berkorban.
Jadi kalau kita lihat kemiskinan Tuhan Yesus itu terlihat jelas dalam kehidupan sehari-harinya. Di Lukas 9 ayat 58 itu mencatatkan bahwa anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah di sini tuh Tuhan Yesus tuh hidup bergantung pada Bapa. Ketika Bapa menyediakan, ya Tuhan bergantung kepada itu. Dan Tuhan Yesus juga bergantung kepada kemurahan hati orang lain. Jadi ketika Tuhan Yesus berjalan untuk melayani, untuk pelayanan, ia berjalan dari kota ke kota, itu melayani tanpa jaminan kenyamanan. Nah, puncaknya adalah pada saat disalib, di mana pada saat itu Tuhan tuh bukan hanya miskin secara materi, tapi juga menanggung dosa-dosa manusia. Nah, di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa bagi kita. Ini adalah kemiskinan terdalam, kemiskinan rohani yang Tuhan tanggung demi kita umat percaya. Nah, jadi semua ini menunjukkan bahwa kasih sejati itu selalu melibatkan pengorbanan. Tidak ada kasih tanpa harga, dan Tuhan Yesus mau membayar itu sepenuhnya. Nah, jadi bagi kita sekarang ini bukan berarti semua itu harus hidup secara miskin secara literal, tapi kita dipanggil untuk hidup tidak dikuasai oleh kenyamanan dan gengsi. Jadi mengikut Yesus itu berarti berani untuk bertanya, apakah yang perlu aku lepaskan supaya Tuhan itu bisa bekerja lebih lagi dalam hidupku? Bisa jadi itu ego, ambisi, atau rasa ingin diakui. Jadi Bapak Ibu, hidup sederhana itu membuka ruang bagi misinya Tuhan. Ketika kita tidak terlalu sibuk untuk mempertahankan diri kita lebih peka terhadap perbuatan orang lain. Tuhan Yesus itu mau menunjukkan bahwa hidup yang dilepaskan itu justru hidup yang bermakna. Dan melampaui hidup seperti itu, banyak orang nanti akan semakin diberkati. Nah, berikutnya ini supaya kamu menjadi kaya, yaitu kekayaan yang sejati. Nah, jadi di sini tuh Paulus tuh pada saat itu menegaskan bahwa tujuan dari kemiskinan Kristus itu adalah supaya kita umatnya itu menjadi kaya. Nah, tetapi kekayaan ini tuh jelas bukan soal tentang saldo rekening, bukan tentang seberapa banyak duit yang kita punya, tapi kekayaan yang dimaksud di sini adalah kekayaan rohani yang kekal. Di dalam Efesus 1 ayat 7 sampai 8 ini menyebutkan bahwa pengampunan dan kasih karunia yang berlimpah. Dan di dalam Roma 8 ayat 17 itu menyatakan bahwa kita menjadi ahli waris Allah bersama Kristus. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah perubahan identitas, bukan sekedar perbaikan kondisi hidup. Jadi dari orang yang berdosa kita bisa menjadi anak Allah. Dari terpisah kita bisa menjadi diperdamaikan, dan dari tanpa pengharapan kita bisa menjadi memiliki hidup yang kekal. Nah, jadi kekayaan ini itu tidak akan bisa dicuri, tidak bisa dirusak, atau tidak bisa habis. Ini merupakan kekayaan sejati yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai umat percaya. Nah, tapi masalahnya banyak sekali orang tuh salah mengartikan Injil. Ini seolah Yesus itu mati supaya hidup kita itu selalu nyaman. Padahal di dalam Alkitab itu tidak pernah menjanjikan hidup tanpa salib. Nah, yang dijanjikan itu adalah hidup yang ditebus dan dipulihkan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam Yakobus 2 ayat 5, itu mengatakan bahwa Allah memilih orang-orang yang miskin di mata dunia untuk menjadi kaya di dalam iman. Nah, di sini artinya adalah bahwa ukuran Tuhan itu berbeda dengan ukuran manusia. Tuhan itu tidak pernah menilai sebuah kekayaan itu dari apa yang dilihat, tetapi dari apa yang kekal. Nah, di sini berarti ketika kita memahami ini, kita tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan hanya karena hidup kita yang tidak selalu mudah. Kita tahu bahwa Tuhan apa yang Tuhan kerjakan itu jauh lebih daripada apa sekedar kenyamanan. Tapi keselamatan adalah anugerah terbesar yang pernah kita terima. Nah, jadi Bapak Ibu, kekayaan rohani ini itu seharusnya mengubah bagaimana cara kita memandang hidup kita. Kita tidak lagi hidup untuk membuktikan diri, karena identitas kita
itu sudah aman, sudah dijamin di dalam Kristus. Kita tidak perlu iri dengan keberhasilan orang lain, karena kita sudah memiliki yang namanya warisan kekal dari Tuhan kita. Kita tidak perlu takut akan kehilangan, karena apa yang paling berharga itu tidak bisa diambil dari kita. Nah, ini tuh merupakan sebuah kebebasan sejati yang sudah ditawarkan oleh Injil. Ketika hati kita puas di dalam Kristus, kita tidak akan lagi dikendalikan oleh keinginan dunia. Kita tuh bisa menikmati berkat tanpa diperbudak oleh dunia. Nah, jadi kekayaan sejati itu akan menghasilkan damai, bukan kecemasan. Dan dari dalam hidup yang seperti ini, maka berkat-berkat itu akan mengalir kepada kita dan juga akan mengalir kepada orang lain. Nah, jadi aplikasi itu sederhana tapi memang cukup menantang, yaitu apakah kita itu hidup dari identitas ini atau kita masih mencari nilai dari pencapaian-pencapaian di dunia. Tuhan Yesus Kristus itu tidak menjadi miskin supaya kita hidup tanpa salib atau tanpa penderitaan, tapi supaya kita hidup di dalam keselamatan. Ketika kita sadar betapa kayanya kita di dalam Kristus, maka hidup memberi itu tidak akan lagi menjadi terasa berat. Kita bisa memberi bukan untuk membuktikan iman, tapi karena hati kita sudah dipenuhi. Nah, jadi ini merupakan sebuah logika Injil yang sering kali terbalik di dalam dunia sekarang. Jadi semakin kita memberi, semakin kita menyadari betapa kayanya kita di dalam Tuhan. Nah, yang terakhir di sini, Tuhan Yesus itu sebagai role model, bukan hanya sekedar inspirasi. Nah, role model ini berarti merupakan sebuah panutan. Nah, jadi banyak sekali orang percaya, kita sebagai orang percaya itu mengagumi Tuhan kita, Tuhan Yesus, tapi tidak semua itu mau meneladani hidup Yesus. Kita suka ceritanya, kita suka mujizat yang Tuhan lakukan, kita suka dengan ajaran-ajarannya, tapi ketika kita sampai pada gaya hidupnya, kita mulai ragu. Nah, di dalam Yohanes 13 ayat 15 ini mencatat bahwa Yesus berkata, Ia memberi teladan supaya kita melakukan hal yang sama. Nah, artinya di sini adalah iman Kristen itu bukan hanya soal percaya, tapi juga mengikuti. Nah, di sini Tuhan Yesus bukan sekedar sebagai sebuah inspirasi moral, tapi harus kita jadikan sebagai pedoman hidup kita sebagai orang percaya. Jadi kekristenan itu tidak berhenti hanya di kepala, tapi harus turun di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya. Jadi mengikuti Yesus itu berarti membiarkan nilainya membentuk keputusan hidup kita. Dari cara kita menggunakan waktu, uang, dan tenaga, semuanya itu diarahkan untuk memuliakan Tuhan dan untuk memberkati sesama. Nah, jadi hidup sederhana itu bukan soal tentang gaya hidup yang minimalis, tapi soal hati yang tidak terikat. Jadi ketika kita mau untuk hidup sederhana, kita tuh memiliki ruang untuk empati. Kita bisa lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Seperti di dalam kisah Para Rasul 20:35 itu mengingatkan bahwa memberi itu lebih berbahagia daripada menerima. Dan di dalam Lukas 6 ayat 38 juga menunjukkan prinsip memberi yang melimpah. Nah, jadi semuanya ini tuh bukan hanya sebuah rumus bisnis rohani, tetapi ini merupakan sebuah prinsip kehidupan ketika kita hidup dalam kerajaan Allah. Nah, jadi di sini Tuhan Yesus itu hidup dengan memberikan dirinya dengan sepenuhnya, dan Ia mau mengundang kita sebagai anaknya untuk berjalan di jalan yang sama. Mungkin jalan yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita itu bukanlah merupakan sebuah jalan yang mudah, tapi di jalan itu tuh merupakan jalan yang penuh dengan pembelajaran dan penuh dengan makna. Jadi pertanyaannya sekarang itu bukan apakah aku bisa, tapi apakah aku mau. Nah, jadi mengikuti Yesus itu selalu dimulai dari yang namanya kerelaan. Apa yang perlu kita lepaskan hari ini? Mungkin ego kita yang selalu benar, mungkin kenyamanan yang membuat kita sulit untuk bergerak, atau ambisi pribadi yang membuat kita lupa pada panggilan Tuhan. Nah, di sini Tuhan Yesus tidak mau memaksa kita, tapi Ia mengundang kita.
Tuhan menunjukkan jalan lalu memberikan kita kebebasan untuk memilih. Namun dalam setiap pilihan itu membawa konsekuensinya masing-masing. Jadi mengikut Yesus itu berarti memilih hidup yang berdampak, bukan hanya hidup yang nyaman. Dan dari situlah hidup kita bisa menjadi berkat yang nyata untuk sesama. Nah, jadi akhirnya Yesus itu merupakan sebuah role model yang sejati, sebuah panutan yang sejati. Ia hidup sederhana tapi dampaknya bisa mengubah dunia. Ia tidak mengejar kemewahan tapi kasihnya itu bisa menjangkau ke semua orang. Ketika kita melayani Yesus, maka hidup kita itu mungkin tidak selalu terlihat spektakuler, tidak selalu terlihat mewah atau wah gitu. Tapi hidup kita akan bisa menjadi berarti. Kita belajar bahwa kebesaran sejati itu bukan diukur dari apa yang kita kumpulkan, tapi dari siapa yang kita layani. Dan ketika hidup kita dipakai Tuhan, itu adalah kekayaan yang tidak bisa ternilai. Jadi kiranya hidup kita itu bisa mencerminkan Tuhan Yesus, yaitu Mesias yang hidup sederhana namun bisa memberkati banyak orang. Nah, jadi Bapak Ibu, sepanjang firman Tuhan hari ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu dari sudut pandang yang mungkin sering kita lewatkan. Tuhan itu adalah pribadi yang kaya dalam kemuliaan, namun ia rela menjadi miskin karena kasih yang mau ia berikan kepada kita. Ia tidak pernah mempertahankan haknya, tidak mencari kenyamanannya sendiri, dan tidak hidup untuk kepentingan pribadinya. Sebaliknya, Tuhan itu memilih untuk jalan di dalam kerendahan hati, ketaatan, dan pengorbanan. Nah, semua itu bukan karena Tuhan terpaksa, tapi karena Tuhan, karena kasihnya kepada kita. Jadi hidupnya itu mungkin sederhana, tapi dampaknya itu bisa kekal, bisa kita rasakan sampai hari ini. Dan dari situ Injil menjadi nyata, bukan hanya indah untuk didengar, tapi untuk kita hidupi. Nah, jadi Tuhan Yesus itu bukan sekedar sosok yang bisa kita kagumi dari jauh. Tuhan itu adalah role model, panutan, yang mengundang kita untuk berjalan di jalan yang sama, bukan jalan yang selalu nyaman, tapi jalan yang penuh dengan makna. Jadi hidup sederhana itu bukan berarti hidup kita itu berkekurangan, tetapi hidup kita itu tidak dikuasai oleh yang namanya keinginan-keinginan dunia. Nah, hidup kita itu bisa memberkati bukan berarti harus memiliki segalanya, tapi memiliki hati yang mau dipakai oleh Tuhan. Jadi mungkin hari ini Tuhan tuh tidak meminta kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Bisa jadi Tuhan tuh hanya ingin mau mengajak kita untuk melepaskan satu hal kecil yang selama ini bisa mengikat di hati kita. Entah itu tentang ego kita, tentang kenyamanan, atau ambisi-ambisi pribadi kita. Jadi ketika kita mau memberi ruang bagi Tuhan, hidup kita akan menjadi saluran berkat, dan seringkali dengan cara yang sederhana tapi nyata. Jadi kiranya setelah kita pulang dengan satu kesadaran yang sederhana, kita mau mengikuti Yesus berarti membiarkan hidupnya membentuk hidup kita, bukan hanya dalam kata-kata tetapi dalam pilihan sehari-hari. Jadi cara kita menggunakan waktu, memperlakukan orang lain, dan memandang harta yang Tuhan percayakan. Nah, Tuhan Yesus itu sudah lebih dahulu memberi dirinya bagi kita. Sekarang saatnya Ia mengundang kita untuk menjalaninya. Hidup sederhana, rendah hati, dan rela dipakai Tuhan. Karena dari situ hidup itu bisa menemukan tujuan sejati, dan melalui hidup yang seperti itu maka Tuhan bisa memberkati kita, dan juga dari situ kita bisa memberkati banyak orang untuk kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Oke, saya mengundang WL Singer untuk naik ke atas. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia
sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Benar ya Tuhan, karya-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau yang kaya rela menjadi miskin demi kami supaya kami bisa boleh menerima hidup dan keselamatan di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami. Tuhan, bentuk hati kami agar kami tidak hidup dikuasai oleh ego dan kenyamanan, tapi ajari kami untuk hidup sederhana, rendah hati, dan rela memberi sebagai respon atas kasih-Mu. Pakailah hidup kami dan apapun yang kami miliki itu bisa menjadi berkat untuk kami dan juga sesama kami, dan yang paling penting ya Tuhan, semuanya itu bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang surga, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Iya, terima kasih buat Kak Yeski yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanannya, masa mudanya, pekerjaannya, semua Tuhan berkati. Ya, kita akan dengarkan beberapa pengumuman untuk kegiatan kita sepekan ke depan lewat multimedia. Salam jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Untuk minggu ini kita belajar tentang kami segenap pekerja di tempat ini dan semua jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih untuk hambanya atas firman Tuhan yang disampaikan. Berikut kami sampaikan pengumuman GBFGC untuk seminggu. Berikut jadwal ibadah sepekan. Ibadah raya minggu diadakan 2 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 9 pagi dan ibadah kedua pukul 11 siang. Setiap ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadah full diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Ibadah WBI diadakan sekali dalam sebulan pada hari Sabtu pukul 4 sore di tempat ini. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Badminton PBI Sport diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam, bertempat di Gor Medland Ciwidey. Bagi yang menabur untuk persembahan dan persepuluhan, Bapak Ibu bisa mengirimkan lewat e-wallet atau e-banking ke rekening gereja dengan nomor 5222443661 atas nama GBIFGC. Bagi jemaat yang akan baptis dan penyerahan anak, bisa menghubungi diaken atau diakonis GBIFGC. Panitia pembangunan mengadakan penjualan kupon. Akan dilakukan penjualan 1 kali dalam sebulan. Bagi yang telah membeli kupon, harap untuk disimpan dan akan diundi untuk door prize. Shalom. Kami dari BBIFGC mengucapkan selamat hari Minggu, selamat hari Kartini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman sepekan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ada mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku. Hidupku
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat ibadah kami, pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah melalui pujian penyembahan kami, nama Tuhan dipermuliakan dan kami semakin mendekat kepadamu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan Tuhan. Firman itu menjadi berkat di dalam kehidupan kami dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, terima kasih Tuhan buat Mas Yeski yang sudah menyampaikannya Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan hamba ini Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Terpujilah nama Tuhan, terima kasih Tuhan buat gembala pembina kami, Bapak Diko dan istri dan staf penggembalaannya. Terima kasih Tuhan buat gembala Rayon 18, Pak Andi Markus, istri dan staf penggembalaannya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkati pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat gembala kami di tempat ini Tuhan. Bapak gembala kami Bapak Indri dan Ibu gembala kami Ibu Indri dan ketiga anaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan biarlah melalui keluarga ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, terima kasih Tuhan buat semuanya mengambil bagian untuk melayani pada saat hari ini Tuhan. Berkati pelayanan kami, berkati keluarga kami, berkati kehidupan kami Tuhan. Dan begitu juga Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada pada saat hari ini Tuhan. Kami percaya biarlah kiranya Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan berkati pekerjaannya Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik Tuhan. Dan begitu juga Tuhan buat anak-anak kami, kiranya Tuhan berkati tumbuh kembangnya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, terima kasih Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan bangsa dan negara kami damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berkati pimpinan tertinggi bahkan sampai tingkat RW, RT RW, biarlah kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan dan hikmat daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, terima kasih Tuhan buat persembahan yang telah kami berikan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkati setiap kami yang memberikan, biarlah melalui persembahan kami nama Tuhan dipermuliakan. Dan begitu juga Tuhan kami nanti akan pulang dari tempat ini, kami percaya aman dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan sebelum kami mengakhiri acara ibadah kami dan kami menerima berkat yang akan disampaikan Bapak Gembala kami Tuhan, sempurnakan doa yang seperti Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Engkau adalah biji mata Tuhan. Kasih Allah ada padamu. Bahkan Roh Kudus, Roh Allah sendiri tinggal di dalam dirimu, supaya engkau bisa menuruti teladan Tuhan Yesus dalam kehidupanmu, menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan. Nyatakanlah kasih dan keselamatan Tuhan Yesus kepada semua orang. Dan untuk itulah engkau menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan aminkan setiap perkataan berkat ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, cucu-cucumu. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan finansialmu. Tuhan memberkati sekolah dan studimu. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usahamu. Apapun yang kau rencanakan, apapun yang kau perbuat, Tuhan membuat semuanya berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan Yesus katakan amin. Engkau memberkati aku, berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Tanganmu menyertai
Selamat hari Minggu, selamat pulang dan selamat berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Aku diberkati, aku